Pernahkah kamu merasa auramu berbeda dari orang lain? Seakan-akan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah energi yang membuat jalan hidupmu tidak sama dengan kebanyakan orang. Kau berjalan di jalur yang berbeda, seringkali penuh keheningan, ujian, dan tanda-tanda misterius yang sulit diterangkan. Jika itu pernah kau rasakan, maka ketahuilah, itu bukan sekadar kebetulan. Ada sebagian manusia yang dilahirkan dengan misi tertentu, dan semakin bertambah usia, terutama ketika rambut mulai memutih dan langkah terasa berat, misi itu justru semakin nyata. Mereka bukanlah orang biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa terpilih, jiwa yang dipersiapkan oleh semesta untuk mengemban tujuan besar. Mungkin selama ini kau mengira hidupmu hanya rangkaian kebetulan, kegagalan, kehilangan, kesepian, ditinggalkan, bahkan terlupakan. Namun sesungguhnya, semua itu adalah pola yang dirancang dengan penuh rahasia. Pada akhirnya, ketika tiba di usia yang sudah matang, kebenaran akan mulai menyingkapkan diri. Dan di titik itu, ada 3 tanda aneh yang muncul, tanda yang hanya akan dialami oleh jiwa terpilih. Mari kita bahas satu per satu. Tanda aneh pertama, kesepian yang aneh, namun penuh kedalaman. Semakin tua usiamu, semakin terasa bahwa lingkaran sosialmu menyempit. Dulu, saat muda, mungkin kau memiliki banyak teman, sahabat, atau bahkan pengagum. Hidupmu dipenuhi keramaian, undangan pesta, dan canda tawa. Namun, entah sejak kapan, perlahan semuanya mulai berkurang. Satu demi satu orang menjauh, sebagian karena kesibukan, sebagian karena perbedaan jalan hidup, dan sebagian karena memang sudah saatnya kau dipisahkan dari keramaian. Kesepian ini bukan kesepian biasa. Ia tidak datang hanya karena tubuhmu menua. Tidak, kesepian ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Bagi jiwa terpilih, kesepian adalah ruang suci yang diberikan semesta. Di dalam keheningan itu, kau diajak untuk benar-benar mengenali dirimu sendiri. Kau akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika banyak orang di sekitarmu, melainkan ketika hatimu dipenuhi cahaya, walau tak ada seorang pun yang menemanimu. Kesepian ini kadang terasa aneh, karena justru saat tubuh melemah, batinmu semakin kuat. Saat usia tua datang, saat orang lain mulai merasa kehilangan arah, justru di sanalah kau menemukan keutuhan dirimu. Kau merasa seperti ditarik ke dalam untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Inilah rahasia tanda pertama, kesepian bukan pertanda kehampaan, melainkan panggilan jiwa untuk masuk ke tahap yang lebih tinggi. Tanda aneh kedua, intuisi yang menguat, seakan kau bisa melihat di balik tabir. Tanda kedua yang muncul di usia tua bagi jiwa terpilih adalah intuisi yang semakin tajam. Mungkin kau pernah merasakan ini, sebelum sesuatu terjadi, hatimu sudah tahu. Sebelum seseorang berbicara, kau sudah bisa menangkap maksudnya. Atau ketika berhadapan dengan seseorang, kau bisa langsung merasakan energi yang ia bawa, entah itu tulus, palsu, atau penuh kebencian. Semua itu bukan kebetulan. Di usia tua, bagi jiwa-jiwa yang dipilih, intuisi bukan sekadar firasat biasa, melainkan mata batin yang kian terbuka. Kekuatan intuisi ini membuatmu seakan-akan bisa melihat di balik tabir kehidupan. Kau mulai memahami pola besar di balik kejadian-kejadian yang menimpamu. Kau menyadari bahwa kehilangan, sakit, bahkan pengkhianatan sekalipun bukanlah musibah semata, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang mematangkan jiwamu. Di saat orang lain hanya melihat peristiwa permukaan, kau bisa merasakan makna terdalamnya. Kau tidak lagi mudah terpancing emosi, tidak lagi gegabah dalam bertindak, karena hatimu sudah dituntun oleh sesuatu yang lebih halus dari logika, bisikan jiwa. Dan yang lebih aneh lagi, seringkali kau merasa bahwa intuisi itu bukan sekadar perasaan pribadi, melainkan seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang membimbingmu. Seakan-akan semesta, atau bahkan Tuhan sendiri, berbicara langsung kepadamu melalui tanda-tanda yang hanya bisa kau pahami. Ini adalah tanda kedua bahwa dirimu bukan orang biasa. Tanda aneh ketiga, beban hidup yang berat, namun kau selalu bangkit. Tanda ketiga adalah yang paling jelas, namun juga paling menyakitkan. Jiwa terpilih tidak pernah diberi jalan yang mudah. Semakin besar peran yang kau miliki dalam kehidupan ini, semakin berat pula ujian yang harus kau jalani. Dan anehnya, di usia tua pun, ketika orang lain mulai beristirahat dari beban hidup, kau justru masih diuji dengan cobaan yang tampaknya tiada akhir. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang luar biasa, kau selalu bangkit. Mungkin tubuhmu pernah terjatuh dalam sakit, namun hatimu tetap berpendar dengan kekuatan.
Mungkin kau kehilangan harta, orang yang kau cintai, bahkan martabatmu di mata manusia, namun kau selalu bisa berdiri kembali. Ada kekuatan aneh yang membuatmu tidak pernah benar-benar hancur. Inilah rahasia yang jarang disadari, jiwa terpilih justru semakin kuat ketika diuji. Semakin banyak tekanan yang datang, semakin bercahaya batinmu. Semakin berat cobaan, semakin jelas bahwa ada tujuan besar yang sedang dipersiapkan. Kau seperti emas yang ditempa dalam api. Semakin panas ujian, semakin murni kilau jiwamu. Dan di usia tua, tanda ini semakin jelas, kau mungkin tidak lagi punya tenaga sebesar dulu, namun kekuatan spiritualmu melampaui orang-orang muda. Kau tidak mudah dikalahkan, karena seluruh perjalanan hidupmu telah membentukmu menjadi jiwa yang tahan terhadap badai kehidupan. Mengapa tiga tanda ini muncul di usia tua? Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa tanda-tanda ini baru tampak ketika usia sudah menua? Jawabannya sederhana namun dalam, karena jiwa butuh waktu untuk matang. Seperti pohon besar yang butuh puluhan tahun untuk berakar kuat dan menjulang tinggi, demikian pula jiwa terpilih. Di usia muda, kau mungkin belum memahami siapa dirimu. Kau terseret oleh nafsu dunia, ambisi, atau kebingungan. Namun seiring bertambahnya usia, lapisan-lapisan ego mulai terkikis, dan yang tersisa adalah dirimu yang sejati. Usia tua adalah fase ketika topeng jatuh, ketika segala kesibukan dunia perlahan mereda, dan kebenaran mulai menyingkap wajahnya. Maka, tiga tanda itu, kesepian yang penuh makna, intuisi yang tajam, dan ketangguhan yang tak tergoyahkan, adalah bukti bahwa jiwa terpilih telah sampai pada tahap kedewasaan rohani yang sesungguhnya. Apa yang harus dilakukan jika kau merasakan tiga tanda ini? Jika kau membaca ini dan merasa bahwa tanda-tanda tersebut ada dalam hidupmu, janganlah ragu, kau bukan orang biasa. Kau dipilih untuk sebuah tujuan besar. Namun, tujuan itu bukan berarti kau harus melakukan hal spektakuler yang terlihat mata manusia. Tidak selalu berarti menjadi pemimpin, tokoh, atau orang yang dikenal banyak orang. Terkadang, tujuan besar itu sederhana namun sangat bermakna, menjadi cahaya bagi keluargamu, penolong bagi orang yang terluka, atau doa yang diam-diam menahan bencana bagi banyak orang. Jangan remehkan keberadaanmu. Jiwa terpilih tidak diukur dari seberapa banyak dunia mengenalmu, melainkan seberapa dalam kau bisa menghadirkan kebaikan dan cahaya, meski dalam lingkaran kecil yang tak terlihat. Maka, gunakan kesepianmu untuk mendekat pada Yang Maha Kuasa. Gunakan intuisi tajammu untuk memilih jalan yang benar. Dan gunakan ketangguhanmu untuk terus berdiri, menjadi bukti bahwa cahaya tidak pernah padam meski badai datang berkali-kali. Jiwa terpilih, cahaya yang tak bisa dipadamkan. Hidupmu mungkin penuh luka, penuh kesendirian, penuh ujian yang tak dimengerti orang lain. Namun, justru itu tanda bahwa kau berbeda. Kau dipersiapkan bukan untuk hidup biasa, tetapi untuk hidup yang bermakna. Ingatlah, kesepianmu adalah ruang sakral, intuisi tajammu adalah kompas jiwa, dan ketangguhanmu adalah bukti bahwa kau tidak berjalan sendirian. Di usia tua, kau bukan sekadar orang yang menua. Kau adalah jiwa terpilih yang sedang menapaki puncak perjalanan spiritualmu. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan menyadari bahwa keberadaanmu bukanlah kebetulan. Kau adalah bagian dari rencana besar, sebuah cahaya yang tidak akan pernah padam, bahkan setelah tubuhmu tiada. Ada hal yang sering terabaikan ketika membicarakan jiwa terpilih, mereka tidak pernah menjalani hidup dengan cara yang mulus. Bahkan sejak muda, langkah-langkah mereka sudah ditandai dengan hal-hal yang sulit dijelaskan. Ada semacam pola berulang yang selalu hadir, jatuh, bangun, kehilangan, lalu menemukan makna baru. Dan semakin bertambah usia, pola itu makin terang. Jiwa-jiwa biasa mungkin akan menyerah ketika berulang kali terjatuh. Mereka akan merasa hidup tidak adil, merasa semesta menindas mereka. Namun jiwa terpilih berbeda. Mereka bisa menangis, bisa terluka, bisa merasa lelah, tetapi mereka tidak akan berhenti. Ada kekuatan misterius yang selalu membuat mereka kembali berdiri. Kekuatan itu bukan berasal dari luar. Ia muncul dari dalam, dari kedalaman jiwa yang ditempa berkali-kali. Itulah mengapa di usia tua, jiwa terpilih justru tampak lebih kuat secara batin dibanding masa mudanya. Bukan karena tubuhnya sehat sempurna, melainkan karena ia sudah terbiasa menghadapi luka dan menjadikannya pelajaran. Pernahkah kau bertemu dengan orang tua yang wajahnya dipenuhi keriput, tubuhnya ringkih, tetapi sorot matanya begitu dalam? Tatapan yang seolah bisa menembus isi hatimu, yang membuatmu merasa tenang hanya dengan duduk di dekatnya.
Itu bukan sekadar karena usianya panjang. Itu karena ia menyimpan kedalaman jiwa, kedalaman yang hanya bisa diperoleh lewat pengalaman panjang yang penuh ujian. Dan inilah yang membedakan jiwa terpilih. Di usia tua, mereka bukan hanya sekadar orang yang menua. Mereka adalah buku hidup berjalan, penuh dengan kisah yang tidak semua orang mampu menanggungnya. Kesepian yang dialami jiwa terpilih bukan berarti ia ditolak dunia, melainkan karena dunia sedang diarahkan agar ia punya ruang untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Jika ia selalu sibuk dalam keramaian, jika ia selalu dikelilingi banyak orang, kapan ia bisa benar-benar mendengar suara jiwanya? Kesepian adalah hadiah, bukan hukuman. Dengan kesepian, jiwa terpilih belajar menikmati keheningan, belajar berbicara dengan dirinya sendiri, dan akhirnya lebih dekat dengan Sang Pencipta. Banyak orang takut menua karena mengira tua identik dengan kesepian. Tetapi jiwa terpilih tidak melihatnya demikian. Ia tahu, kesepian bukanlah kehampaan. Kesepian adalah panggilan untuk kembali pulang ke dalam diri, untuk mengingat siapa sebenarnya yang menemani sejak awal hingga akhir, bukan manusia, bukan harta, melainkan Dia yang Maha Ada. Lalu bagaimana dengan intuisi? Mengapa di usia tua intuisi jiwa terpilih semakin tajam? Karena seluruh pengalaman pahit dan manis yang telah ia lalui telah membentuk semacam peta batin. Kau tidak bisa menipu orang yang sudah sering dikhianati, ditipu, atau ditinggalkan. Ia sudah pernah melihat berbagai wajah manusia, baik yang tulus maupun yang penuh kepura-puraan. Karena itu, tanpa perlu berbicara panjang, ia bisa tahu siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Namun intuisi jiwa terpilih bukan hanya soal membaca orang lain. Lebih dari itu, intuisi mereka mulai bisa membaca arah hidup. Mereka bisa merasakan kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Kapan harus merelakan dan kapan harus memperjuangkan. Kadang, intuisi ini begitu kuat sehingga mereka seakan tahu apa yang akan terjadi. Ada kalanya, ketika duduk sendirian, jiwa terpilih merasakan sesuatu akan datang. Dan benar saja, beberapa hari kemudian kejadian itu terjadi. Apakah itu kebetulan? Tidak, itu adalah bagian dari sensitivitas batin yang sudah terasah. Mungkin bagi sebagian orang hal ini terdengar mistis, tetapi sesungguhnya ini adalah bagian alami dari jiwa manusia. Bedanya, hanya jiwa-jiwa yang dipilih yang mendapat kesempatan untuk benar-benar mengasahnya. Dan proses pengasahan itu terjadi lewat penderitaan, keheningan, dan perjalanan panjang yang penuh makna. Kemudian ada tanda ketiga, beban hidup yang berat, tetapi selalu ada kekuatan untuk bangkit. Beban itu bisa berupa sakit yang terus datang, kehilangan orang-orang tercinta, kesulitan ekonomi, atau kegagalan berulang. Jiwa terpilih tahu bagaimana rasanya menelan pil pahit berkali-kali. Ia tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling dipercaya, bagaimana rasanya jatuh di titik terendah hingga merasa tidak ada lagi harapan. Tetapi anehnya, dari titik gelap itu, selalu ada cahaya kecil yang menuntunnya untuk bangkit. Orang lain mungkin mengira jiwa terpilih kuat karena mereka tidak punya perasaan. Padahal, mereka justru merasakan segalanya dengan sangat dalam. Mereka bisa menangis sendirian di malam hari, bisa merasa hancur berkeping-keping. Namun setelah itu, mereka kembali berdiri, membawa luka mereka sebagai sumber kekuatan baru. Inilah alasan mengapa jiwa terpilih sering kali menjadi sandaran bagi banyak orang. Karena mereka tahu bagaimana rasanya sakit, mereka bisa memahami kesakitan orang lain. Karena mereka tahu bagaimana rasanya jatuh, mereka bisa mengulurkan tangan untuk membantu orang yang terjatuh. Karena mereka tahu bagaimana rasanya ditinggalkan, mereka bisa menjadi pelukan hangat bagi siapapun yang merasa sendirian. Mereka tidak perlu berkata banyak untuk menguatkan orang lain. Kehadiran mereka saja sudah cukup, karena auranya memancarkan ketenangan. Di usia tua, ketika orang lain mulai kehilangan harapan, jiwa terpilih justru menjadi mercusuar. Mereka menjadi cahaya yang menunjukkan bahwa hidup ini masih bisa dijalani, meski penuh luka. Mereka menjadi bukti nyata bahwa manusia bisa hancur berkali-kali, tetapi tetap bisa berdiri tegak. Namun, ada satu hal penting, jiwa terpilih juga butuh sandaran. Mereka bisa kuat untuk orang lain, tetapi siapa yang menopang mereka ketika runtuh? Pertanyaan ini sering kali menghantui mereka di usia tua. Di titik ini, mereka menemukan kebenaran sejati, hanya Tuhanlah sandaran terakhir. Bukan manusia, bukan harta, bukan kedudukan. Semua itu bisa pergi, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan. Dan dari kesadaran inilah lahir kekuatan sejati.
Jiwa terpilih yang sudah menyadari bahwa sandarannya hanya pada Yang Maha Kuasa tidak akan pernah benar-benar jatuh. Mereka bisa saja tersungkur, tetapi tidak akan binasa. Mereka bisa saja menangis, tetapi tidak akan kehilangan cahaya. Maka, jika saat ini kau berada di usia yang tidak muda lagi, dan kau merasakan tiga tanda aneh ini, kesepian yang penuh makna, intuisi yang tajam, serta kekuatan untuk selalu bangkit dari beban hidup, ketahuilah bahwa kau sedang menjalani peran besar. Kau bukan orang biasa, tujuanmu tidak selalu harus besar di mata dunia. Kau mungkin tidak dikenal banyak orang, tidak viral, tidak dipuja-puji. Tetapi kau bisa menjadi alasan seseorang bertahan hidup. Kau bisa menjadi doa yang menyelamatkan keluarga. Kau bisa menjadi cahaya kecil yang menahan kegelapan besar. Dan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa keberadaanmu adalah bagian dari rencana ilahi. Jangan remehkan dirimu hanya karena dunia tidak melihatmu. Semesta punya cara sendiri untuk menghargai jiwa-jiwa yang bekerja dalam diam. Pada akhirnya, jiwa terpilih di usia tua adalah jiwa yang tidak lagi mengejar pengakuan dunia. Mereka hanya mencari ridha Tuhan, hanya ingin pulang dengan tenang ketika waktunya tiba. Dan ketika mereka pergi, mereka meninggalkan jejak tak kasat mata. Doa-doa mereka tetap hidup, nasihat mereka tetap membekas, energi mereka tetap menjadi cahaya bagi generasi berikutnya. Itulah warisan sejati, bukan harta yang bisa hilang, bukan nama besar yang bisa dilupakan, tetapi getaran jiwa yang akan selalu ada. Maka, jika kau merasa berbeda, jika hidupmu penuh tanda yang sulit dijelaskan, jika di usia tuamu kau justru merasakan kedalaman jiwa yang tidak semua orang punya, jangan ragu lagi. Kau adalah jiwa terpilih. Ada saat dalam hidup, terutama ketika usia semakin menua, ketika seseorang mulai bertanya dalam-dalam, mengapa aku hidup sejauh ini? Apa sebenarnya tujuanku? Pertanyaan itu bukan sekadar renungan ringan. Bagi jiwa terpilih, pertanyaan itu adalah panggilan batin yang sangat serius, seolah ada suara halus dari dalam yang terus mendesak, kau belum selesai. Masih ada yang harus kau lakukan. Mungkin orang lain seusiamu sudah merasa cukup. Mereka merasa hidup hanya menunggu senja, menjalani rutinitas, lalu perlahan memudar bersama waktu. Tetapi bagi jiwa terpilih, semakin bertambah usia justru semakin terasa ada sesuatu yang belum rampung. Bukan urusan dunia semata, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, warisan jiwa. Warisan itu tidak harus berupa harta. Bahkan, seringkali jiwa terpilih tidak meninggalkan kekayaan materi yang melimpah. Namun mereka meninggalkan sesuatu yang jauh lebih bernilai, doa, teladan, cahaya, dan kisah yang menginspirasi. Dan warisan itu seringkali lahir dari luka, dari perjuangan, dari jalan hidup yang tidak mudah. Bila kau perhatikan, banyak orang tua yang memiliki jiwa biasa akan cenderung larut dalam penyesalan. Mereka menoleh ke belakang, menatap masa mudanya, dan berkata, seandainya dulu aku melakukan ini, mungkin hidupku lebih baik. Mereka merasa waktu telah hilang begitu saja, dan sekarang tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain pasrah menunggu akhir. Namun jiwa terpilih tidak demikian. Mereka memang menoleh ke belakang, tetapi bukan untuk menyesal. Mereka menoleh untuk melihat pola. Mereka membaca seluruh kisah hidup mereka seperti membaca kitab yang penuh kode rahasia. Mereka mulai menyadari bahwa semua peristiwa yang pernah mereka alami, baik yang manis maupun pahit, adalah bagian dari persiapan. Mereka ingat masa kecilnya yang penuh kekurangan, lalu memahami bahwa itu melatih mereka untuk tidak bergantung pada dunia. Mereka ingat masa mudanya yang penuh kegagalan, lalu sadar bahwa itu menempa mereka agar tidak silau oleh kesuksesan palsu. Mereka ingat luka hati yang dalam, dikhianati, ditinggalkan, direndahkan, lalu menyadari bahwa itu adalah cara semesta mengikis ego agar jiwa mereka bisa bercahaya lebih murni. Dan akhirnya, di usia tua, mereka tidak lagi menyesal. Justru mereka bersyukur, karena kini semua potongan puzzle itu mulai menyatu. Mereka melihat gambar besar dari perjalanan hidupnya, sesuatu yang dulu mustahil dipahami ketika masih muda. Di titik ini, jiwa terpilih memahami satu hal penting, hidup mereka bukan kebetulan. Itulah sebabnya, meski fisiknya melemah, batin mereka justru semakin kuat. Walau tubuh sering sakit, jiwanya semakin sehat. Walau tenaga berkurang, tetapi hikmah yang terpancar dari diri mereka semakin besar. Dan anehnya, orang-orang di sekitar mereka, bahkan tanpa diminta, akan mulai datang mencari mereka. Ada cucu yang datang hanya untuk mendengar cerita. Ada tetangga yang datang hanya untuk meminta doa.
Ada teman lama yang datang sekadar untuk duduk di samping mereka. Jiwa terpilih tidak pernah sibuk mengejar orang lain, tetapi orang lainlah yang justru merasa tenang berada di dekat mereka. Mengapa bisa begitu? Karena jiwa yang bercahaya akan selalu menjadi magnet. Namun, jiwa terpilih tahu bahwa cahaya itu bukan milik mereka sendiri. Cahaya itu berasal dari Yang Maha Kuasa, hanya saja tubuh mereka menjadi wadahnya. Dan karena mereka sadar bahwa cahaya itu bukan milik pribadi, mereka tidak sombong ketika orang datang mencari mereka. Mereka justru semakin rendah hati, semakin lembut, semakin bijaksana. Ada kalanya, di usia tua, jiwa terpilih mulai mendapat mimpi atau tanda-tanda aneh. Mimpi bertemu orang yang sudah lama tiada. Mimpi berjalan di jalan yang asing, namun terasa damai. Mimpi melihat cahaya atau mendengar bisikan yang sulit dijelaskan. Itu semua adalah tanda bahwa jiwa mereka semakin dekat pada sumber asalnya. Kadang, tanda itu juga hadir dalam bentuk kejadian sehari-hari. Misalnya, mereka bisa merasakan bahwa seseorang akan datang berkunjung sebelum orang itu benar-benar muncul. Atau mereka tahu sesuatu akan terjadi di keluarganya sebelum kabar itu sampai. Semua itu bukanlah hal mistis yang harus ditakuti, melainkan kepekaan jiwa yang semakin terbuka. Bagi jiwa terpilih, usia tua bukanlah akhir, melainkan puncak. Puncak bukan dalam arti duniawi, melainkan puncak kesadaran. Setelah melewati jalan panjang penuh luka dan pengalaman, mereka akhirnya tiba di tahap di mana hati mereka damai, tidak lagi terikat pada dunia, tetapi tetap hadir untuk memberi manfaat bagi dunia. Dan disinilah rahasia terbesar, jiwa terpilih tidak pernah benar-benar menua. Tubuh mereka boleh rapuh, tetapi auranya tetap segar. Rambut mereka boleh memutih, tetapi semangatnya tetap muda. Wajah mereka boleh keriput, tetapi ada cahaya lembut yang membuat mereka tampak lebih indah daripada masa mudanya. Mereka adalah orang-orang yang, meski usia mereka senja, tetap membuat orang lain merasa hangat berada di dekat mereka. Kadang orang heran, mengapa ada lansia yang meski hidup sederhana, tetap tampak memikat. Mengapa mereka tidak terlihat menakutkan seperti gambaran orang tua yang muram? Jawabannya sederhana, karena jiwa mereka bercahaya. Dan cahaya itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dibeli. Jiwa terpilih telah melewati proses panjang untuk sampai di titik itu. Namun, ada satu pelajaran penting yang selalu mereka bawa, bahwa tujuan besar hidup bukanlah soal seberapa tinggi pangkat yang kau capai, seberapa banyak harta yang kau kumpulkan, atau seberapa populer namamu di dunia. Tujuan besar hidup adalah seberapa dalam kau bisa menyentuh hati orang lain, seberapa tulus kau bisa menebar kebaikan, seberapa ikhlas kau bisa menjalani takdir yang diberikan kepadamu. Itulah sebabnya, jiwa terpilih di usia tua bisa tersenyum tenang, bahkan di tengah kesulitan. Mereka tahu bahwa dunia hanyalah singgah, bukan rumah abadi. Mereka tidak lagi takut kehilangan, karena mereka sadar tidak ada yang benar-benar milik mereka sejak awal. Ketenangan ini menular. Ketika seseorang yang gelisah mendekat, ia akan merasa damai. Ketika seseorang yang marah berbicara dengan mereka, amarahnya perlahan surut. Ketika seseorang yang putus asa duduk di samping mereka, tiba-tiba ia menemukan harapan baru. Jiwa terpilih di usia tua menjadi seperti air yang menyejukkan api. Dan itu semua bukan karena mereka sakti atau punya kekuatan luar biasa. Itu semua karena mereka telah melalui perjalanan panjang yang membuat mereka benar-benar manusia. Manusia yang sudah dipisahkan dari ego, dibersihkan dari kesombongan, dan didekatkan dengan sumber kehidupan sejati. Lalu, apa yang terjadi ketika waktu mereka tiba? Ketika jiwa terpilih meninggalkan dunia, seringkali mereka pergi dengan tenang. Wajah mereka terlihat damai, seakan sedang tidur.